Jadi intinya mah jangan mengeluh, karena hidup harus tetap diteruskan. Ya, mau nggak mau ketika ada pandemi ya kita jangan mengeluh atau kalah dengan keadaan, tapi jangan mau harus... jadi bodoh gara-gara corona, oke? Jadi yang bikin bodoh kita sendiri, kita yang malas. Harus mau. Gurunya jangan malas ya. Enggak. Mudah-mudahan. Jangan malas ya. Datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan coba agak beda konsepan kontennya. Jadi kayak yang lagi hot, yang lagi viral, beberapa selebritis sekarang udah mulai coba bermain di konten YouTube karena mungkin lebih menjanjikan, lebih menarik dan tidak ada yang diatur gitu ya. Jadi kalau syuting kan itu ada skrip, ada segala macamnya. Begitupun kalau talk show juga sama. Nah, saya terinspirasi dari Mas Deddy Kobuzer. Terima kasih. Dan kita coba bikin podcast kecil-kecilan. Hari ini di channel Semanpat Pandeglang kita kedatangan tamu kita. Tamunya udah bosen kayaknya, ini bukan tamu. Ini tamu yang serumah, sekamar juga. Oke, Ibu Tantri Febrianti. Iya, halo Sobat Semanpat. Oke, boleh saya tanya-tanya dulu? Ya, kita ngobrol santai aja lah. Oke, kita ngobrol santai aja. Saya mau nanya apa ya, bingung. Oke, mungkin topik yang lagi hangat adalah proses pembelajaran online nih, yang mulai menjenuhkan, ini gimana tanggapan dari Ibu Tantri ini? Ya, kalau secara ngomong enak nggak enak ya, emang lebih enak belajar langsung dibanding belajar online. Cuman mau tidak mau karena kondisinya seperti ini ya harus memaksakan diri untuk belajar online. Walaupun banyak banget kendala, apalagi di daerah seperti ini. Ada yang alasannya sinyal lah, ada yang alasan kuota lah, ada yang nggak punya handphone. Ya masih banyak di daerah kita yang tidak punya handphone. Tapi kalau cara Bu Tantri sendiri nih, aduh saya jadi nyebutnya ibu ya. Iya, udah ibu. Kalau menurut Ibu Tantri nih, cara yang efektif nih agar siswa itu nggak jenuh gitu ya, karena memang belajar biasa aja jenuh, apalagi belajar online kayak gini gitu ya. Kira-kira gimana nih? Pertama gini deh, jangankan mikir dulu gimana caranya supaya anak nggak jenuh, mikir dulu deh gurunya biar nggak jenuh gimana ngajarnya gitu. Saya lebih ke sana dulu sih mikirnya. Jadi nyoba beragam cara, tapi sampai saat ini belum menemukan cara yang memang bisa 100% siswanya partisipasi, bisa 100% siswanya mengerjakan tugas, 100% siswa dalam satu kelas tuh mau belajar, itu sangat sulit. Pertama, nyoba bikin modul ya, modul PowerPoint, biasalah pakai Google Classroom. Ternyata responnya mungkin anak malas baca ya. Nah, itu. Buku paket sudah disediakan, tugas dari buku paket juga ternyata materi dari buku paket kadang-kadang menjenuhkan juga, mereka nggak baca juga. Akhirnya terjun ke YouTube. Jadi YouTuber ya. Barengan. Nyoba bikin video pembelajaran. Walaupun ternyata ngomong di depan kamera itu lebih sulit dibanding ngobrol langsung di depan anak-anak murid. Cocok. Berapa kali tag ulang. Kok jadi belepotan gitu ngomong. Nah, sekarang kita coba tidak di tag lagi walaupun kita ngasal. Ngomong depan kamera itu ternyata grogi ya. Masalahnya kalau di dalam kelas itu mungkin yang ngedengerin hanya 36 siswa. Kalau di depan kamera kita sudah upload ke YouTube mungkin bisa jutaan yang nonton mungkin ya. Kalau ada yang nonton ya, doakan saja semoga viral. Kalau nggak ada yang nonton ya cuman itu. Nah, setelah videonya jadi dengan susah payah diedit kemudian diupload, berharapnya semua siswa bisa nonton. Tapi ternyata siswa hanya nonton di awalnya aja. Jadi biasanya dari 12 menit video pembelajaran itu paling ya 2-3 menit anak nonton itu. Ternyata tidak semuanya bisa belajar juga lewat YouTube gitu. Jadi kadang saya bingung lewat apa lagi ya. Kemarin saya coba ikut pelatihan, ada pembelajaran lewat TikTok. Bikinlah di TikTok, tapi belum nyoba nih progresnya kayak gimana.
Saya nggak tahu kalau lewat TikTok. Ada salah satu guru tuh, guru kimia di kita ya, saya nggak akan sebutin. Yang teng 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 tong teng tong teng, reaksi kimia. Saya tunggu videonya. Gurunya nyoba beragam cara, cuman kadang-kadang ya itu tadi respon dari siswanya, dan mungkin memang tidak semua guru mencoba begitu juga ya. Ya jadi kadang-kadang saya juga nggak enak, ada beberapa orang tua siswa yang mengatakan, ayo Bu, belajar dong, ngajar dong, guru kerjanya apa, diam aja di rumah. Padahal mah pusing, sama aja. Apalagi emak-emak punya anak juga di rumah, 2 yang belajar online. Jadi mungkin orang-orang berpikiran bahwa guru itu enak, makan gaji buta gitu ya. Kerjanya enggak, masih tugas aja, anaknya stres. Iya. Akhirnya juga stres sebenarnya. Nah, terus pernah nggak dapet siswa yang agak apa ya, ngeyel, susah? Atau... banyak siswa yang ngeyel. Itu mereka tuh online tapi tugasnya nggak pernah ngumpulin. Pasang snap WA iya, gitu ya. Pasang status bisa, ketika saya japri nggak ngebales, ditelepon nggak diangkat gitu. Kadang-kadang mereka ada juga yang mohon maaf ya, kayak nggak ada akhlak gitu. Misalnya gimana tuh yang nggak ada akhlak nih? Malam-malam ya, nggak tahu itu kan kalau ibu-ibu tuh malam ngapain gitu ya, jam 10 malam tiba-tiba nge-WA nanyain tugas dengan bahasa yang kurang sopan. Misalnya kalau kalian nih buat pelajar-pelajar kalau mau WA guru, pertama lihat jamnya, kedua minimalnya ucapkan salam dulu, perkenalkan namanya siapa, dari kelas mana, karena yang WA itu bukan 1-2 orang. Ini ngechat jam 10 malam, Bu, Bu, tugasnya saya telat nggak apa-apa ya. Nah kan pertanyaannya bagus. Udah gitu bukan assalamualaikum, ibu saya siapa. Saya kan balas ya, males gitu mau balesnya juga pas membaca. Astagfirullah, ini anaknya mau dimarahin. Ya gimana gitu ya, malam-malam juga. Tapi memang tanggung jawab kita juga sebagai guru untuk mendidik. Akhirnya dikasih tahu dulu ini siapa, tolong ucapkan. Nah ini dia salah satu proses. Jadi tidak hanya mengajar ya seorang guru itu fungsinya. Jadi fungsi guru juga, atau tugas dan peran guru juga salah satunya adalah karakter, attitude dia, akhlaknya. Itu yang memang susah. Kalau dipikir-pikir sih memang untuk mengajar materi kita bisa belajar di YouTube, di yang lain gitu. Tapi kalau belajar etika, karakter kayaknya agak susah ya kalau di online nih, harus langsung tatap muka. Banyak siswa yang bilang, "Mbak, Bu Tanti sombong," katanya gitu. Padahal emang kadang-kadang kita berusaha mendidik anak supaya gimana sih caranya supaya chat anak-anak itu dibales, gimana caranya supaya mereka bisa berkomunikasi baik dengan guru. Bukan berarti kita gila hormat, tidak ya, tapi dalam artian etikanya dipakai lah gitu. Kalau menurut pribadi ya, susah nggak ngasih nilai ke anak-anak gitu? Kalau nilai secara angka tidak sulit, tinggal nulis aja Pak, gampang. Disebut bapak? Udah di anggota. Mau disebut akang atau AA? Saat ini saya sebagai presenter kita di bintang tamu. Ya, sih profesional tuh ya. Oke, jadi kumaha biar teh campur Sunda dehnya. Jadi gimana? Apanya? Tadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada secara pribadi itu tidak sulit gitu ya. Tapi secara keadilan atau prinsipnya gimana? Memang intinya gini sih, dalam pembelajaran online yang terpenting ada kemauan siswanya mau belajar, gurunya mau ngajar. Jadi ada kesepakatan antara keduanya. Kalau gurunya aja yang mau ngajar, sebenarnya nggak akan bisa terjadi pembelajaran. Kita apalagi online mau marahin siswa gimana, mau menegur gimana caranya ini anaknya gitu ya. Tapi kalau belajar langsung kan gampang. Kamu Haris yang di belakang, kamu tidak memperhatikan ibu, coba diperhatikan, maju ke depan, kan kita bisa ada interaksi. Tapi kalau online nggak bisa seperti itu. Jadi kalau nilai sebenarnya relatif ya, gampang aja kalau secara angka. Cuman saya lebih menilai ke ketepatan waktu anak untuk mengumpulkan tugasnya, minimal mau belajar, gitu ada ya. Usaha lah. Kalaupun salah jawabannya juga nggak masalah. Ya, jangan juga masalah ya. Sih gitu ya. Jangan juga, harus betul juga. Betul tepat waktu. Berusaha untuk bisa. Walaupun salah, yang penting sudah berusaha secara maksimal, hasil usaha sendiri. Bukan nyontek sama temen. Nih, saya juga kebetulan seorang guru Bu ya ini. Ya, jadi ada juga yang, kalau saya kan ngajar olahraga gitu ya. Jadi
tolong fotokan beberapa gerakan teknik dasar, misalkan salah satu cabang bola voli lah misalkan, bola voli. Nah di satu sisi ada yang difoto, mukanya ditutup, diedit, itu dikirim sama si A, si B juga ngirim dengan foto yang sama, jadinya mungkin lagi balas aja, padahal gampang gitu ya. Jadi ini hal kecil ternyata ya karena malas, mungkin karena apa, jadi hanya sebatas mengerjakan kewajiban aja, tapi untuk pemahaman materinya kayaknya agak susah nih kalau sekarang. Iya. Nah kalau peran Bu Tantri ini sendiri, kebetulan jadi wali kelas apa sekarang? Wali kelas IPS. IPS 1. Gimana itu orang-orangnya? Orang-orangnya alhamdulillah keren-keren ya. Keren-keren. Memusingkan. Kalau tidak pusing berarti tidak hidup kayaknya. Tapi seru dapat yang kelas itu. Ya, dinikmati. Dinikmati aja walaupun agak stres ya. Kalau saya dapat IPA 8, alhamdulillah kompak, good. Ya. Tapi awalnya sih. Berproses. Oke, jadi kalau misalkan belum kompak, gagal wali kelasnya berarti ya. Jadi harus menciptakan suasana kelas yang nyaman, gitu ya. Jadi nah sekarang saya pengen nanya ini, peran Bu Tantri sebagai wali kelas untuk komunikasi nih dengan wali siswanya atau orang tuanya gimana nih agar tercipta ya, menurutmu Bu Tantri ngontrol di sekolah, ya mungkin orang tuanya ngontrol di rumah, ini komunikasinya gimana? Memang selama ini komunikasi dengan orang tua siswa juga kita bikin grup WhatsApp ya, karena itu satu-satunya atau media gitu ya untuk kita komunikasi dengan orang tua. Tapi di kelas saya tidak semua orang tua punya WhatsApp, gitu. Jadi banyaknya orang tua yang HP-nya masih tununit, hanya bisa telepon dan SMS. I love you, gitu. Mainan anak gitu. Mainan anak. Gitu. Kemudian ada juga beberapa. Tapi kalau yang nggak punya, bahkan ada orang tua yang nggak punya. Yang penting mereka bisa membelikan handphone untuk anaknya walaupun orang tuanya nggak punya HP. Apalagi orang tua yang mohon maaf yang sudah usianya lanjut, mereka kesulitan untuk membaca aja di handphone, susah, mereka nggak ngerti. Jadi ya tidak bisa komunikasi. Kalau ini misalkan langkah dari IT agak susah nih, misalnya orang tua juga agak gaptek nih dengan home visit. Pernah melakukan home visit? Pernah. Berapa siswa nih yang di home visit? Home visit ada sekitar 4 siswa. Iya, baru 4 siswa. Nah, ketika ke sana kondisinya apakah memang real sulit gitu ya? Karena memang ini mau nggak mau kan harus punya handphone lah yang berbasis Android gitu, kemudian punya kuota. Ada yang kadang setelah kita home visit ya, melihat mohon maaf ya kondisi rumahnya, kondisi lingkungannya sangat memprihatinkan. Ada juga yang ketika saya home visit siswanya tidak ada, katanya lagi sekolah mah. Lalu sekolah nggak ada kegiatan ya? Itu siswa kurang asem. Ada juga yang orang tuanya bahkan karena mereka kebanyakan orang tua itu tidak mengontrol anaknya, karena anak SMA itu dianggap sudah paham lah, sudah ngerti lah. Jadi ketika anak main handphone itu kadang disuruh emaknya, jangan ke warung lah ya, mak beliin apa? Kayak mak lagi belajar, baru main HP. Padahal tugasnya sama sekali nggak pernah masuk sekalipun gitu. Padahal orang tuanya main handphone terus itu, katanya belajar. Tapi tugasnya nggak pernah masuk. Kan metodenya nih, Bu Tantri metodenya menggunakan video di YouTube gitu ya, tidak pakai aplikasi dan yang lainnya. Kira-kira menurut Bu Tantri ya, ini tepat? Apakah menyenangkan atau membosankan jika tiap minggu terus video lagi, atau ada inovasi yang baru gitu ya? Gimana nih biar bisa semuanya? Kalau untuk menilai, menjudge ini berhasil atau tidak, ini menyenangkan atau tidak, tentunya yang menilai siswa-siswanya. Tapi sejauh ini melihat dari respon siswanya sih alhamdulillah bagus. Karena mereka tuh ketika saya nanya, saya sering evaluasi. Untuk pertemuan kali ini saya mau evaluasi pembelajaran daring. Coba kasih masukan sama ibu, kalian mau seperti apa belajarnya? Apakah yang ibu kasih tugasnya memberatkan? Apakah pembelajaran ibu kurang dipahami? Silahkan memberikan masukan. Kebanyakan dari siswa tidak mau video call atau ya lewat Zoom meeting atau Google Meet segala macam, karena mereka harus download aplikasinya, kemudian menghabisin kuota katanya gitu. Kadang-kadang di daerah itu sinyalnya timbul tenggelam. Tapi kalau langsung tatap muka pernah? Langsung tatap muka kalau untuk yang praktek gitu kan? Seni juga ada prakteknya. Belum lah. Banyak praktek gitu ya. Nah tapi
mereka bilang kalau lewat YouTube semua handphone ada kan, YouTube mereka dengan mudah lebih familiar lah ya, lebih familiar, lebih mudah mereka membuka. Oke, kalau saran nih kira-kira kebijakan, kita nggak usah ke nasional lah, kita berada di Provinsi Banten. Harapan aja ya, harapan Bu Tantri nih ngelihat kondisi yang memang susah nih, dengan kondisi apalagi kita di daerah memang agak, selain motivasi dalam diri yang harusnya gede gitu ya, ini memang susah, tapi ya mau gimana lagi dengan kebijakan yang ada. Kira-kira apa nih harapan Bu Tantri, pemerintah langkah yang terbaik lah untuk saya rasa pemerintah sih, kalau ngomongin pemerintah juga pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik ya, karena yang paling utama selain pendidikan yang nomor satu adalah kesehatan gitu ya. Kalaupun pemerintah kemarin silakan mengizinkan untuk tatap muka dengan dibagi shift, itu juga sudah sangat bijaksana dengan kurikulum disederhanakan, kurikulum darurat, misalnya kita bisa menyesuaikan KD yang sesuai dengan pembelajaran online atau masa pandemi kayak gini, juga itu sudah luar biasa sebenarnya, tidak terlalu membebankan kepada guru maupun kepada siswa. Cuman memang mohon maaf nih kalau saya boleh berpendapat. Boleh. Karena sekolah negeri itu sekolahnya gratis. Jadi belajar itu motivasinya, nggak belajar pun mereka ngerasa nggak rugi gitu. Beda dengan kalau saya ngelihat beberapa siswa yang sekolah di swasta, karena mereka bayar, mereka merasa rugi kalau mereka tidak mendapat ilmu gitu. Mereka semangat belajarnya malah lebih tinggi. Juga ya. Iya. Bayar ya, jadi harus benar ya. Iya, saya marah itu. Anak salah. Aduh, ya itulah cerita-cerita di balik belajar online. Cuman ya saya juga yang sedikit gaptek, agak-agak melipir belajar gimana caranya bikin ngedit video lah. Tapi ini mungkin sebuah momentum agar semuanya berani mencoba, berani untuk menjajaki IT gitu ya, karena di Gangga juga teknologi terus berkembang. Ya, kita harus mengikuti, jangankan yang tua gitu ya, anak kecil aja sekarang. Anak saya ini anak saya yang paling kecil itu udah jago main gamesnya, udah main ininya, berarti ya udah zamannya, jadi nggak bisa digangga juga ya. Tapi harus dikontrol. Tentu saja dikontrol ya. Terkadang anaknya dikontrol, bapaknya yang nggak bisa dikontrol ya. Bisa anak meniru orang tua. Nah, orang tuanya kebetulan berada di sini. Aduh. Oke, mungkin kita cukup dulu untuk podcast yang pertama ya. Terima kasih sudah mau hadir dan kebetulan dengerin juga ya curhatan ibu. Semoga kalian pada nonton dan nanti kedepannya bisa belajar lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Ya, kendala pasti ada, tapi jangan menyerah. Segala sesuatu bisa diselesaikan, bisa berdiskusi dengan gurunya, dengan wali kelasnya. Jika memang tidak punya handphone misalnya atau terkendala kuota, apapun bisa diatasi lah. Tinggal komunikasi aja sebetulnya ya, gampang. Kalau takut, kalau malu atau lewat teman nanti diantar atau enggak dengan orang tua datang gitu ya, sebetulnya bisa, semuanya ada solusi. Kita juga melayani yang offline itu setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Jadi intinya mah jangan mengeluh, karena hidup harus tetap diteruskan ya, mau nggak mau. Ketika ada pandemi ya kita jangan mengeluh atau kalah dengan keadaan, tapi kita jangan mau jadi bodoh gara-gara corona, oke? Jadi yang bikin bodoh kita sendiri, kita yang malas. Harus mau. Gurunya jangan malas ya. Enggak. Mudah-mudahan. Jangan malas ya. Bu Tantri ini jago nyanyi loh, yang kita dengar. Nyanyi naik kereta api. Ini banyak. Saya kebetulan kalau ngejob hajatan ya, lengseran, beri promosi ya, promosi. Saya punya sanggar nih. Jadi banyak yang nggak tahu dari mana gitu ya, si klien-kliennya tuh, Pak tolong nanti ada Bu Tantri ya, saya pengen disawer sama Bu Tantri, pengen Bu Tantrinya ngidung, pengen Bu Tantrinya nyanyi. Nah kita denger sedikit lagu apa aja, nggak usah ngidung. Oh gitu, yang bisa nyanyi itu salah sebenarnya, bukan Bu Guru Tantri tapi Tantri Kotak ya. Oh Tantri Kotak ya. Saya ini Haris J. Nggak bisa nyanyi. Sedikit aja closing. Jangan, nanti kan guru seninya, guru seni mah. Nanti saksikan video berikutnya. Mau kan ditutup, mau kudu akhirnya lah. Belum ada janji, baru kita tutup ya. Biar penasaran. Belum. Oke.
Nggak bisa sedikit aja. Ya, pemirsa ini masuk ke Renate untuk meroket. Aduh, saya takut nanti ada label Sedikit yang aja. utang saya rekaman. Sedikit aja bonus. Sok Ya rapnya nanti aja. di video berikutnya. Rapnya aja. Lagu apa? Lagu apa aja gimana? Nggak bisa, lagu apa aja kalau teh, masukkan kayak gitu gimana? cepetan ya. Terbiasa nyanyi ulang terus. Hadirin. Terima kasih, sampai ketemu, dadah. Oke lah, daripada maksa tuh beres-beres pemirsa. Terima kasih. Mungkin ini perdana podcast kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya bisa mendatangkan tamu-tamu spesial untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi informasi, apapun itu, agar di channel 94 ini tidak monoton. Kalau misalkan ada masukan, kritikan, dan apapun itu, silakan boleh tulis di komentarnya. Nanti kita coba untuk diskusikan kedepannya. Terima kasih. Saya Haris Suharian bersama narasumber kita. Narasumber. Siapa ya? Tantri Febrianti, sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.